Pada hari Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025, seorang ayah mengadakan acara ulang tahun anaknya yang berakhir menjadi sebuah tragedi besar yang menghebohkan warga Kelurahan Anak Petai, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rasa rindu dan hasrat yang tidak terbendung pada sosok istri yang 2 bulan lalu telah ditalaknya kembali bergelora. Bayangan untuk kembali merajut romansa harus pupus karena calon mantan istrinya tidak menyambutnya dengan baik angan-angannya. Emosi sang pria pun memuncak hingga kemudian terjadilah tragedi tersebut. Tragedi yang akhirnya tidak hanya memakan satu korban, tapi 2 orang korban. Mengapa pertemuan yang seharusnya memperbaiki semuanya malah berakhir menjadi perpisahan untuk selamanya? Nah, mari kita simak kronologi kriminalnya di video yang satu ini. Kasus ini terjadi di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Seorang pria bernama Chandra Saputra atau bisa dipanggil Chandra adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang merupakan warga desa Sukacinta, Sumatera Selatan. Sekitar 6 tahun lalu, Chandra menikah dengan seorang gadis cantik berusia 6 tahun lebih muda daripada dirinya yang bernama Lydia Christiana. Dan dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat lucu dan sangat cerdas, yang di tahun 2025 ini usianya menginjak 5 tahun. Dan di luar bayangan mereka berdua akan pernikahan yang sempurna dan bahagia, ternyata ada sebuah masalah yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Dan tibalah suatu hari ada yang ketidakcocokan dan percekcokan pun terjadi semakin besar di antara mereka. Sampai akhirnya Chandra pun dengan tegas mengeluarkan kalimat talak kepada Lydia, tepatnya sekitar bulan April tahun 2025. Dan semenjak talak tersebut, Lydia serta Chandra pun pisah rumah. Lydia kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Anggrek, serta mengambil sebuah langkah move on yang cukup besar saat itu. Yang pada saat itu, Lydia mengambil pekerjaan di Pulau Batam sebagai sales produk elektronik. Sementara Lydia mulai nyaman dalam menjalani pekerjaan barunya di tempat baru. Di sisi lain, Chandra ternyata mulai galau dengan keputusan talaknya 2 bulan yang lalu. Maka pria tersebut mulai mencoba menghubungi Lydia kembali. Namun ternyata tidak semudah itu. Awalnya Lydia merasa enggan untuk pulang ke Prabu Mulih guna menemui Chandra. Tapi Chandra tidak menyerah begitu saja. Dan Chandra pun terus merayu Lydia dengan rayuan akan mengadakan acara ulang tahun anaknya pada tanggal 7 Juli besok, serta untuk mendampingi sang anak pada prosesi hitanan yang rencananya akan dilakukan tanggal 3 Juli. Karena urusan anak, hati Lydia pun tidak lagi bisa mengelak. Maka wanita muda cantik itu pun setuju untuk kembali pulang ke Prabu Mulih. Sampainya di Prabu Mulih, Lydia tinggal di rumah orang tuanya di Anak Petai. Di rumah tersebut tinggal pula adiknya yang masih berusia 14 tahun yang sangat dia sayangi. Dan pada hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025, setelah beristirahat sejenak, Lydia pun bersiap-siap untuk pergi ke Taman Prabu Jaya. Dirinya diajak oleh Chandra untuk menikmati suasana pasar malam di sana dengan anak mereka. Lagi-lagi alasan dari Chandra adalah untuk menyenangkan anak laki-laki mereka, dan demi sang anak, Lydia pun bersedia bertemu kembali dengan Chandra. Malam itu, Chandra, Lydia, dan anak menikmati suasana pasar malam yang sangat meriah. Dan di malam itu juga hati Chandra sepertinya kembali tergugah untuk berhubungan lagi dengan Lydia. Dan Chandra pun mulai berniat sepulangnya dari pasar malam, Chandra akan menyatakan perasaannya kepada Lydia. Malam pun semakin larut, saatnya mereka bertiga untuk pulang. Dan mereka pun pulang menaiki sepeda motor mereka masing-masing. Tidak diperoleh informasi tentang sang anak ikut dengan siapa. Tapi waktu itu tujuan Lydia dan Chandra adalah sama, yaitu pulang ke rumah orang tua Lydia. Setelah semua orang tampak sudah tidur, Lydia mulai berusaha untuk bersantai dengan bermain handphone. Sampai waktu sudah menunjukkan pukul dini hari. Suasana rumah juga sudah sepi. Tapi ada satu hal yang masih cukup mengganggu Lydia, yaitu sosok Chandra, yang ternyata juga masih ada di dalam rumah tersebut. Dan agak membingungkan bagi Lydia, karena secara agama mereka sudah berpisah.
sudah bukan lagi suami istri dan hanya tinggal menunggu proses resmi secara negara saja. Tapi bagi Chandra, mereka masih resmi suami istri karena belum berpisah di hadapan hukum dan negara. Maka Chandra pun mulai mendekati Lydia, mulai merayunya dan menyampaikan keinginannya untuk kembali. Dan lebih jauh lagi, Chandra mulai berani untuk memeluk Lydia dan memintanya untuk melayani, karena 2 bulan adalah waktu yang cukup lama bagi Chandra untuk memendam rasa rindu. Dan melihat gelagat Chandra seperti itu, Lydia pun merasa risih. Dia berusaha menjauh. Chandra terus mengikuti kemana Lydia bergerak. Lydia pun akhirnya tampak menghubungi seseorang melalui video call, dan dia adalah seorang pria yang Chandra tidak kenal. Rasa cemburu perlahan menyelimuti hati Chandra, dan dirinya juga terus mengganggu Lydia yang sedang video call dengan seorang pria. Sampai akhirnya Lydia tidak tahan lagi dengan kelakuan Chandra. Dia berkata bahwa dia akan mengungsi saja ke rumah neneknya yang ada di kawasan Prabu Mulih Barat. Mengetahui rencana tersebut, Chandra merasa emosi karena penolakan dari Lydia dan sekarang malah mau ditinggal pergi. Karena hal itu, sebuah pikiran yang sangat jahat terlintas di benak Chandra. Dirinya pun pergi ke arah dapur, sementara Lydia terdengar sedang membangunkan adiknya untuk minta diantar ke rumah nenek. Di sisi lain, Chandra yang telah sampai di dapur mengambil parang di belakang pintu dapur. Dia bawa parang tersebut berjalan ke arah Lydia yang sedang bersiap mengungsi. Sebelum Lydia sempat menyadari bahaya yang ada di dekatnya dengan gerakan secepat kilat, Chandra yang memegang parang diayunkan ke arah pipi Lydia. Dan karena hal itu, Lydia berteriak kesakitan dan sangat terkejut. Kemudian, sebuah serangan lagi menyerang ke arah lehernya. Setelah kejadian itu, Lydia tidak lagi sadarkan diri, tapi teriakannya tadi cukup keras untuk membuat adiknya terbangun dari tempat tidurnya dan sempat berusaha melindungi sang kakak. Tapi Chandra malah balik menyerang anak remaja itu. Sang adik mencoba menangkis, tapi sajam di tangan Chandra dengan sangat cepat mengenai tangan kirinya sampai hampir terpisah. Dan sang adik pun terjatuh. Masih saja, Chandra ayunkan lagi sajam ke arah leher adik iparnya itu. Posisi sang adik saat itu cukup jauh dari Chandra, sehingga sajam hanya sedikit mengenai lehernya. Sang adik selamat. Menyadari bahwa aksinya menimbulkan kegaduhan, Chandra pun segera berlari keluar rumah, mengambil sepeda motornya yang kemudian pergi kabur menjauh dari rumah sang mertua. Para kerabat kemudian menyadari bahwa Lydia dan adiknya sudah diserang Chandra, dan sontak langsung segera berusaha menyelamatkan mereka berdua dengan membawa mereka ke rumah sakit Pertamina Prabu Mulih. Sementara itu, Chandra yang dalam perjalanan kaburnya sempat terjatuh dari motor hingga kakinya terbeset-beset. Dan sesampainya di rumah pamannya Chandra, Chandra pun bercerita kepada sang paman apa yang telah dia lakukan kepada Lydia dan adiknya. Sang paman kemudian dengan sangat bijak mengajak keponakannya itu untuk menyerahkan diri saja ke pihak kepolisian. Maka saat subuh sekitar pukul 3 di tanggal 3 itu, Chandra ditemani oleh sang paman mendatangi kantor polisi Cembai yang kemudian diserahkan ke Polres Prabu Mulih. Dan di sisi lain, kabar duka datang dari rumah sakit Pertamina kurang lebih pada pagi hari. Nyawa Lydia tidak lagi bisa diselamatkan. Wanita cantik itu menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit akibat dalamnya serangan sajam dari si calon mantan suaminya itu sendiri. Sementara keadaan sang adik berangsur membaik, meski harus mendapatkan perawatan intensif di bagian tangannya yang harus disambung kembali. Dan selain tangannya harus disambung kembali, secara mental adiknya juga harus diperbaiki. Dan karena kejahatan tersebut, Chandra Saputra alias Chandra dijerat dengan pasal berlapis. Tentu saja diantaranya adalah pasal pembunuhan dan pasal KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta pasal mengenai perlindungan anak karena ada anak di bawah umur yang menjadi korbannya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan itulah kronologi dari Chandra yang mendapatkan penolakan dari sang mantan istri untuk melakukan hubungan tertentu. Semoga kalian menyukai video ini.